Oke, dibuka langsung. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kang Irsyad sama semua teman-teman. Hari ini saya, Hilda Husnia, dan rekan saya Ahmad Asikin akan mempresentasikan progres ketiga mengenai manajemen aset boiler BDT 921 yang berbasis Kalam EAM. Agenda atau outline pada presentasi kali ini itu ada beberapa. Yang pertama itu review mengenai materi presentasi sebelumnya, lalu penjelasan RCM, lalu strategi RCM dalam manajemen aset, lalu penggunaan fitur RCM pada Kalam EAM, dan yang terakhir ada kesimpulan akhir mengenai keuntungan manajemen aset. Langsung aja, Asikin. Next ini ada review dari materi presentasi sebelumnya. Yang pertama kan, presentasi pertama itu overview mengenai plan boiler, BDT 921, TVTB, dan juga instalasi Kalam EAM. Cuma pada saat itu kami belum berhasil. Sambil kami mencoba instalasi Kalam EAM, kami melakukan pendataan aset BDT 921 di bengkel TF. Selanjutnya di presentasi kedua itu, alhamdulillah Kalam EAM-nya sudah berhasil diinstalasi, meskipun kami menggunakan juga yang ada di PME. Lalu di presentasi kedua juga kami melakukan aset register, daftar aset ke Kalam EAM. Lalu juga presentasi kedua juga sudah melakukan manajemen aset dari aset register, PM, dan proses pengadaan. Next. Ini merupakan pengelompokan aset yang telah kami lakukan, telah kami jelaskan juga di presentasi kedua. Jadi kami membagi ada equipment, ada building, system, dan location. Next. Khusus untuk yang aset equipment atau peralatan, kami telah mendaftar ada 39 aset dengan sebagai berikut: ada tangki, ada kompresor, ada air dryer, ada DCS, ada PLC, ada pompa, dan berbagai transmitter. Next. Lalu strategi manajemen aset. Jadi sebelum kami menginput ke Kalam EAM ini, kami terlebih dahulu mendaftar asetnya ke dalam Excel. Setelah asetnya telah didaftar, kami menginputnya ke Kalam EAM. Kalam ini biar lebih efisien dan efektif nantinya. Next. Ini merupakan 10 langkah dari manajemen aset yang kami bisa lakukan sampai sejauh ini baru hingga step kedua. Untuk yang sebelumnya kami sudah berhasil hingga ke step 1, yakni develop membangun aset register. Lalu, jadi kami presentasi sebelumnya sudah membuat flowchart workflow mengenai maintenance. Cuma ternyata ada yang kurang harusnya untuk yang saya kirim merah ini yang okay. Jadi untuk yang di step yang ini membuat daftar aset, menyusun program dan daftar pembayaran aset itu ternyata kurang. Kami harus mengetahui juga, kami harus mengidentifikasi fungsi dan kemungkinan kegagalan pada aset. Jadi kami harus menggunakan RCM yang ada di sini. Yang sebelumnya kami belum menggunakan, kali ini kami bakal menggunakan RCM. Next. Oke, mengenai RCM itu sendiri, kita mengawali dengan definisinya dulu. Definisi RCM itu adalah sebuah proses terstruktur yang mengidentifikasi masalah. Jadi ketika berhasil diterapkan, akan meningkatkan produktivitas aset sejalan dengan pengurangan biaya maintenance-nya. RCM ini sendiri tuh sebenarnya kurang tepat jika dikatakan sebagai metode maintenance, karena RCM ini sendiri tuh lebih kepada metode analisis perincian untuk mengidentifikasi metode maintenance mana yang nantinya akan bekerja baik pada setiap aset. Seperti itu.
Nah, untuk karakteristik RCM-nya itu, tujuan utamanya untuk menjaga fungsi sistem, peralatan, dan menjaga peralatan agar tetap bekerja, lalu mengidentifikasi mode kerusakan yang spesifik, lalu membuat prioritas perawatan dari mode kerusakan yang terjadi dengan sistematika prioritas berdasarkan fault tree analysis atau FTA, lalu tindakan yang telah diberi prioritas diberi tindakan pencegahan yang dapat diterapkan. Nah, ini di sini ada 7 implementasi atau 7 langkah implementasi analisis RCM ini. Yang pertama, di sini ada equipment, lebih tepatnya itu aset. Jadi kita yang pertama itu menentukan dulu aset apa aja yang akan diterapkan. Namun tidak semua aset itu bisa dilakukan analisis RCM. Jadi dipilih aset yang emang berisiko tinggi ketika terjadi kegagalan seperti itu. Nah, salah satu aset yang kita angkat untuk mengidentifikasi kegagalannya yaitu hand valve. Nah, prinsip kerjanya itu jadi valve dengan pengontrol aliran berbentuk disk bulat yang memiliki lubang yang berada di tengah sehingga ketika lubang tersebut segaris lurus atau sejalan dengan kedua ujung valve, maka aliran akan terjadi. Fungsi dari hand valve ini sendiri itu untuk buka tutup aliran dengan hambatan aliran dan pressure loss minimum. Nah, berada di sini hand valve-nya itu. Nah, yang kedua, angka kedua, ketiga, empat ini itu mengidentifikasi. Kalau yang Aku nambahin. Enggak. Oh, enggak. Nah, untuk harusnya ini ada gambar PNID-nya. Oh iya ya. Ntar kita masukin. Jadi hand valve yang kami identifikasi itu hand valve yang aliran dari pompa menuju ke tangki 12 ini. Cuma untuk di gambar ini kurang kelihatan, lebih jelasnya ada di PNID. Oke, nah langkah kedua, ketiga, keempat itu di sini menganalisis kegagalan. Nah, biasanya untuk menganalisis kegagalan tersebut itu menggunakan metode ini fault tree analysis atau FTA. FTA itu sendiri itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui akar penyebab masalah dengan menggunakan sebuah pohon kegagalan. Nah, FTA di sini tuh menggunakan simbol-simbol hubungan logika pada kejadian yang kegagalan terjadi. Di sini ada N, ini itu output akan terjadi kalau misalkan semua kejadian inputnya terjadi. Jadi output akan bernilai benar kalau misalkan kedua input ini bernilai benar. Di sini ada OR juga, yang berarti output itu akan benar ketika salah satu kejadian di sini benar gitu. Di sini kita ambil salah satu contohnya itu, jadi functional failures atau kegagalan fungsinya itu mobilnya nggak jalan, terus disebabkan oleh apa gitu. Jadi ada dua kemungkinan, control status atau electrical fault. Nah, terus electrical fault di sini juga disebabkan antara dua ini, antara broken wire atau putus kabel atau enggak starter faulty, seperti itu. Nah, ini mungkin FTA pada aset yang kita teliti. Jadi di sini ada aliran itu tidak dapat dihentikan dan tangki air panas meluap. Itu disebabkan oleh ada beberapa hal, itu ada valve pecah atau valve miring. Nah, valve pecah sendiri itu bisa jadi dari overloaded alirannya. Terus juga fluidanya. Terus ini valve miring itu bisa jadi dari usia sudah lama gitu. Terus ini valve bekerja tidak baik itu disebabkan oleh valve bocor. Valve bocor itu biasanya terjadi karena adanya benturan partikel pengotor padat. Seperti itu. Nah, ini failure mode pada hand valve-nya. Ini kita ambil dari sumber di internet. Jadi, ini asetnya itu hand valve, fungsinya untuk buka tutup. Potensial failure mode-nya ini, valve pecah, valve miring, valve bocor. Terus, tadi sudah disebutkan potensial effect of failure-nya. Nah, di sini udah ada nilai-nilainya. Nilai RPN ini biasanya itu bisa menentukan jenis maintenance apa yang dilaksanakan. Cuman di sini kami tidak membahas detail mengenai FMEA, karena FMEA sendiri itu mungkin nanti akan lebih didetailkan lagi oleh kelompok selanjutnya, karena ada yang membahas terkait FMEA itu sendiri. Nah, lalu mengenai failure consequences ini, konsekuensi dari kegagalan itu lebih tepatnya itu kayak konsekuensi kegagalan dari segi keuangan gitu. Di sini kami ngambil salah satu contoh aja dari suatu industri. Jadi misalnya
katakanlah terjadi kerusakan mesin yang menyebabkan downtime itu 6 jam. Nah, total tagihan itu akan menjadi $150 untuk tenaga kerja, terus $500 untuk suku cadang, $800 untuk masa pakai lebih pendek, dan $1.800 untuk penurunan produktivitas. Yang totalnya itu $3.050 untuk kerusakan tunggal pada suatu peralatan. Jadi failure consequences ini tuh kayak menganalisis ketika terjadi suatu kegagalan itu menghabiskan atau mengalami beberapa kerugian gitu. Nah, untuk prevention, ini yang langkah ke-berapa ini? Ke-6, itu mengenai pencegahan. Nah, untuk pencegahan sendiri itu kan dilakukan agar tidak terjadi kerusakan yang fatal, itu kita bisa lakukan dengan maintenance. Nah, untuk maintenance sendiri itu di fitur KLMM itu ada 4, itu ada preventive maintenance, ada predictive testing and inspection, terus juga ada korektif sama detektif. Nah, mengenai definisinya sendiri, preventif itu kita kan kemarin udah bahas juga ya. Jadi kalau preventif itu menganalisis suatu kondisi peralatan dari tren perilaku peralatan. Jadi kayak misalkan yang berskala gitu, sebulan sekali atau seminggu sekali. Nah, kalau prediktif ini itu lebih mirip sama preventif, namun bedanya itu tidak dijadwal secara teratur. Jadi prediktif ini tuh mengantisipasi kegagalan suatu peralatan sebelum terjadi kerusakan total. Nah, kalau korektif sama detektif ini tuh maksudnya ke reaktif. Jadi reaktif itu ada 2 bagian, ada korektif sama detektif. Korektif itu sendiri tuh tindakan perbaikan ketika udah terjadi kegagalan. Kalau misalkan detektif itu tindakan mendeteksi atau melakukan pengecekan ketika kegagalan sudah terjadi. Nah, ini kami mengklasifikasikan ketika kegagalan tadi dari FTA tadi tuh ketika di maintenance tuh masuknya ke yang mana gitu. Nah, untuk failure valve bocor itu jika di preventive maintenance itu nanti bisa diperiksa handwell-nya. Terus untuk failure valve miring itu di PM-nya itu perawatan pengkondisian termal. Lalu untuk prediktif ini itu ketika untuk failure valve pecah, jadi kita memonitoring laju aliran. Dan untuk corrective maintenance, untuk kegagalan valve bocor itu dikencangkan glenatnya, seperti itu. Nah, untuk detektifnya itu jadi kita menganalisis jadi kegagalan terus terjadi. Ada mau nambahin nggak sih, Gin? Udah cukup. Next lagi. Nah, ini bisa disebutkan kayak kenapa RCM diperlukan di manajemen aset. Jadi RCM itu sendiri dapat menentukan jenis maintenance apa yang harus dilakukan, terus juga efektivitas biaya perawatan yang lebih tinggi untuk memaksakan nomor aset atau lifetime, sama untuk mengurangi terjadinya downtime. Nah, ini ada sebenarnya di kolom M itu ada aset downtime. Jadi di sini kayak memasukkan data kayak sebelum ada analisis RCM sama ketika udah. Jadi di sini kita nanti bisa menginput datanya. Terus juga di sini ada downtime cost-nya, jadi kayak penyebab downtime itu apa gitu. Di sini ada operation, ada maintenance, dan lain-lain. Terus ini salah satu sumber yang kami dapatkan datanya. Jadi untuk part valve ini ada nilai rata-rata downtime itu di kondisi awalnya itu sekitar 100 menit. Dan ketika udah ada usulan atau ketika udah dilakukan oleh RCM itu menjadi 15 menit. Seperti itu. Nah, ini input RCM di kolom EAM sebenarnya tidak terlalu detail ya sebenarnya di RCM di kolom EAM itu sendiri. Jadi cuma beberapa deskripsi aja. Nah, untuk failure-nya itu kami mengambil yang valve bekerja tidak baik. Fungsinya itu untuk membuka tutup aliran. Terus untuk RCM template-nya itu mechanical failure. Terus untuk deskripsinya itu kegagalannya terjadi karena adanya benturan partikel pengotor padat. Ya, lanjut, Asikin. Oh ya, ini selanjutnya implementasi dari RCM di KLMM. Jadi sebenarnya di backnya itu ketika melakukan daftar aset itu di sini ada annotation. Jadi sebenarnya bisa barengan sih membuat juga dengan RCM. Karena untuk pengisian aset ada juga kolom untuk pengisian RCM-nya di sini nih. Setelah ditentukan identifikasi fungsi dan kemungkinan kegagalannya itu, selanjutnya bukan PM ini sebenarnya kata Kak Hibra juga sepertinya bukan preventive maintenance karena di sini
Ada banyak maintenance, ada yang emergency, ada yang korektif, prediktif, preventif, dan detektif. Nah, ini tadi yang kami maksud. Jadi RCM ini gunanya kami bisa mengelompokkan dari kegagalan aset itu maintenance apa yang tepat untuk dilakukan, seperti begitu. Lalu setelah ditentukan maintenance apa yang tepat untuk diterapkan, lalu ada work order. And next. Nah, ini flowchart final yang kami lakukan. Sebelumnya kami belum memasukkan RCM. Di sini kami sudah memasukkan RCM. Di sini membuat identifikasi klasifikasi aset, dasar aset, membuat RCM, pemeliharaan. Ini yang penentuan maintenance-nya seperti apa. Kalau misalnya tidak perlu perbaikan, langsung saja. Ini lebih ke preventif sih kalau misalnya tidak ada kerusakan, karena ini kan pencegahan gitu. Kalau misalnya ada kerusakan di sini ya, perlu perbaikan, lanjut lagi di sini. Jadi yang ini untuk yang korektif, korektifnya di bagian sini nih, menerima perintah perbaikan atau di WO ya. Lalu inspeksi pemeriksaan laporan kerusakan, jika masih bisa diperbaiki, nah ini dia yang bagian korektifnya. Bukan perbaikan, korektif berarti memperbaiki jika asetnya sudah mengalami kerusakan. Tapi kalau misalnya tidak bisa diperbaiki lagi, maka di scrap. Ini merupakan yang reaktif. Reaktif ya. Untuk yang reaktifnya sendiri, kami sudah membuat flowchart-nya seperti ini, sudah dijelaskan juga minggu lalu. Jadi kalau misalnya asetnya ada di inventory, kita minta di pihak inventory, lalu instalasi pengujian, lalu update di KML. Kalau misalnya tidak ada, buat proposal, kontak vendor, persetujuan pihak manajemen, lalu kesepakatan, pembayaran, dan ini lagi instalasi dan pengujian. Oke, segitu. Next lagi. Jadi ini yang presentasi sebelumnya kan baru di step 1. Alhamdulillah untuk yang sampai di akhir pertemuan ini kami sudah berhasil hingga ke step 2. Hingga ke assess performance dan failure modes-nya. Next. Ini untuk capaian upgrade-nya yang tadi saya sudah sebutkan, dan yang sekarang coba di next. Sudah berhasil memasukkan fitur RCM. Next, nah itu udah. Kesimpulan kayak udah. Nah, untuk kesimpulannya, jadi BDT 921 ini melibatkan elemen pemanas dan unit kompresor sehingga rentan risiko terhadap kecelakaan. Terus selain itu juga banyak aset yang harganya mahal, perlu dirawat dan dicek kondisinya. Maka dari itu, BDT ini tuh membutuhkan manajemen aset. Nah, manajemen aset sendiri itu untuk memastikan bahwa infrastruktur dan aset perusahaan dikelola dengan baik agar selalu dalam kondisi siap pakai oleh perusahaan. Lalu juga fitur Kalam EA memudahkan manajemen aset BDT ini dalam bermudah maintenance, aset register, dan lain-lain. Lalu untuk tahap maintenance diperlukan terlebih dahulu RCM untuk menganalisis kegagalan aset. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Mangga di chat. Panjang-panjang. Ini ada pertanyaan. Dari Timo nih. Soal jenis-jenis maintenance, masih kurang paham soal detektif maintenance. Apakah benar bahwa detektif maintenance harus dilakukan setelah ketiga jenis maintenance yang lain, dan berdasarkan hasil dari ketiga jenis maintenance tersebut sama untuk predictive maintenance? Untuk kasus ini, apakah penggunaan acuan data hasil pengukuran untuk menentukan kapan melakukan predictive maintenance? Kalau detektif maintenance ini, dia hasil dari ketika asetnya itu sudah dilakukan maintenance, ya kan? Ketika sudah ada kegagalan. Jadi detektif itu tuh. Jadi ya, kalau misalkan secara definisi itu kan definisinya itu tindakan mendeteksi atau melakukan pengecekan ketika kegagalan sudah terjadi. Jadi ketika kegagalan sudah terjadi itu nanti dideteksinya itu oleh si detektif maintenance kayak gitu. Terus untuk predictive maintenance kasus ini apakah
Kalau predictive maintenance ini lebih ke performansi asetnya, semisal kayak apa namanya flow meter gitu, jadi bisa dilihat performansi pembacaan laju aliran. Kalau misalnya mana itu? Kalau prediktif ini yaitu yang kalau di KLMM dimasukin yang aset yang data meter. Jadi ketika dia sudah melewati range tertentu, misal atas atau bawahnya, berarti dia ada apa namanya degradasi performansinya. Jadi gitu kalau yang prediktif. Prediktif ini bisa menggunakan apa ya? Machine learning atau fuzzy logic kayak gitu. Jadi prediktif ini tuh sebenarnya dilakukan untuk selanjutnya itu ke preventif gitu. Jadi lebih awal dari preventif gitu, jadi prediktif dulu baru nanti ke preventif kayak gitu. Kebalik. Preventif dulu baru preventif maksudnya. Prediktif itu lebih advance daripada preventif. Iya, maksudnya gitu. Jadi prediktif dulu baru ke preventif. Advance-nya gitu tingkatnya, Pak. Enggak, yang lebih advance itu prediktif. Iya, prediktif, Pak. Oh iya, Kak, mau ngerespon sih? Iya. Simpelnya kayak detective maintenance tuh kayak troubleshooting gitu nggak sih, Kak? Kalau gimana? Detektif. Kayak kita ngecekin komponen mana yang salah gitu. Iya, kayak gitu. Jadi lebih ke ya kalau misalkan terus sama yang cross check yang pertanyaan predictive maintenance tadi, Kak. Maksud aku tuh kayak kalau kelompok ini tuh udah ada kayak rencana atau udah mengimplementasikan belum sih kayak kalau predictive maintenance udah benar-benar pakai data yang hasil pengukuran di lapangan si boilernya itu gitu. Oh, kalau ke situ kami belum sih, belum nyampe ke masukin data aslinya dari si boilernya gitu. Jadi sejauh ini kayak kita baru sampai tahap bisa menyusun gimana step-stepnya gitu. Manual, ya kan? Iya, manual. Jadi kalau untuk yang data real time-nya kami belum bisa integrasi ke KLMM. Kayak gitu, Timothy, gimana? Oke. Kalau dari Faisal, di KLMM sendiri kan modul RCM bisa dibilang sangat ringkas. Nah, untuk analisis RCM ini, apakah memang harus menggunakan aplikasi lain? Kalau iya, berarti RCM di KLMM hanya untuk pencatatan. Nah, iya, setahu kami kalau misalkan di KLMM itu, jadi cuma hanya pencatatan kegagalannya aja gitu. Tapi kalau lebih detailnya itu kurang. Mungkin kalau kemarin kita lihat-lihat itu ada tuh di web itu yang emang dia punya aplikasi untuk RCM ini sendiri gitu. Untuk FTA-nya, untuk FMEA-nya, dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kalau RCM sendiri, kayaknya ada aplikasi yang lebih detail untuk digunakan gitu. Soalnya kalau KLMM ini sendiri, hanya pencatatan aja. Gitu, Faisal. Gimana? Halo? Halo. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Mas Randy. Di contoh pengisian RCM, mengapa eviden di checklist? Apakah karena bisa mengabadikan eviden di KLMM? Jika iya, dalam bentuknya kayak gimana? Untuk eviden ini sendiri, sebenarnya kalau misalkan menampilkan, kayaknya kurang tahu deh, Mas. Kalau misalkan dia bisa menampilkan atau enggak. Oh, berarti nggak ini ya, entah gimana, nggak tahu kalau misalkan kita bisa ngelampirin foto atau apa gitu. Oh, untuk kegagalannya gitu, Mas. Apa gimana? Bukti failure-nya itu. Kalau di fitur RCM-nya sendiri itu nggak ada sih, Mas. Jadi cuman kayak gini aja gitu. Tampilnya itu cuma ada failure, terus function, RCM template, sama description gitu. Nah, makanya tadi kayak kurang detail gitu untuk fitur ini gitu kalau di KLMM.
Berarti sekedar informasi ada atau tidak ada gitu ya. Iya, betul. Jadi informasi kegagalan dari aset itu aja gitu. Oke, makasih Mbak. Oke. Untuk Razer, di kolom M ada modul inspection. Apakah di sistem manajemen aset tersebut tidak digunakan? Atau inspeksi termasuk dalam maintenance atau bagaimana? Kalau inspeksi udah ini sih udah dimasukin di flowchart yang pertemuan kedua. Iya. Dilihatin. Jadi kalau sistem dari T19 ini kami menggunakan fitur inspeksi maintenance. Coba dilihatin dulu. Yang mana? Yang PPT Gogedo coba, yang saya ada ininya. Oh, korelasi dengan kolom M. Oke, tunggu. Ini ya, inspeksi tuh di ini. Yang di sini kalau nggak salah ya. Nah jadi ya ini di sini. Contoh yang reactive maintenance itu. Nah di sini kami menggunakan fitur inspection. Yang PM. Yang ini salah sih, harusnya RCM bukan kayak ini. Dia bukan reaktif. Yang coba yang atasnya. Ada nggak yang inspection? Nah kayak gini contohnya nih. Jadi ini ada maintenance-nya. Di sini juga kami menggunakan fitur inspection kayak gitu. Iya, jadi sebenarnya inspection udah digunain di presentasi sebelumnya gitu. Gimana, Rizar? Oh, oke. Jadi sebagai tambahan, inspection tuh biasanya digunakan untuk mengetahui resiko gitu. Jadi ketika dari manajemen sudah ada perhitungan atau engineering judgment, sesuatu itu ada resiko yang perlu dicek, nah dia melakukan inspeksi gitu. Walaupun sebetulnya belum terjadi kegagalan gitu. Makanya kan ada RBI, Reliability Based Inspection gitu. Jadi inspeksi atau keandalan berbasis inspeksi gitu. Nah itu biasanya di oil and gas tuh melakukan seperti itu. Jadi sebetulnya kegagalannya belum terjadi, tapi dia melakukan inspeksi. Jadi sebetulnya hampir menuju ke arah prediktif gitu. Tapi kan kalau prediktif itu berbasis data nyata gitu kan, berbasis data condition monitoring. Nah kalau RBI itu lebih menyangkut inspeksi resiko gitu, risk based inspection gitu. Oke, mangga. Maaf Pak Irsyad, boleh nanya? Iya. Nanya ke Pak Irsyad soal inspeksi tadi Pak. Kira-kira inspeksi itu boleh dilakukan kayak gini nggak Pak? Misalkan terjadi suatu kegagalan yang cukup besar, lalu dilakukan maintenance, kemudian komponennya udah bekerja secara optimal, lalu untuk mencegah terjadi kegagalan berikutnya dilakukan inspeksi kayak gitu boleh? Bisa. Itu kan ketika ini dari sisi resiko masih ada gitu ya. Iya, masih terasa. Nah, ya seperti itu gitu. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Dari Kadita, udah ya yang Riza. Dari Kadita minta jelasin lebih jelas tentang RCM template dong. Gimana cara penentuan pembagiannya gitu, misalnya sama function itu juga ya. Dari ininya ya Kak. Jadi kalau misalkan function itu
fungsi dari aset yang kita mau teliti kegagalannya itu apa gitu kan. Saya ngambilnya valve. Jadi fungsinya itu untuk buka tutup aliran. Nah, kalau RCM template ini, kalau yang kita dapat, kita simpulkan sih, jadi kayak ini tuh bagian valve itu, failure-nya itu di mana, apakah di mechanical valve failure-nya atau di electrical failure gitu. Atau mungkin ke kelompok Fanny itu ada chemical sama ada electrical. Nah, kalau valve ini sendiri itu di bagian mechanical failure-nya. Terus untuk description di sini itu kegagalan dari valve itu apa gitu. Nah, di sini terbentur karena terbentuk partikel pengotor padat. Kayak gitu, Kak. Gimana, Kak? Jadi kebaginya cuma di mechanical atau electrical gitu ya? Iya, Kak, kalau RCM template. Oh, jadi bukan di masing-masing, misalnya kan boiler nih, ada bagian-bagiannya. Nah, itu misal dari tungkunya, pembakaran di failure-nya, atau yang di, apa sih namanya, kan ada, atau valve failure atau apa gitu, bukan ya? Iya, kalau misalnya yang kami tangkap sih gitu, Kak, RCM template tuh. RCM template juga bisa dimasukin di aset sih, Kak, ada. Oke. Saya mau juga di kegagalan, itu gagal dari mana? Ini kegagalan di awal apa udah terjadi pas terjadi kegagalan, Kak? Udah terjadi ya, Kak? Kalau misalnya udah terjadi, itu biasanya kita taunya dari maintenance-nya gitu, dari maintenance-nya hasilnya seperti apa. Biasanya dari situ, dari hasil pengukuran ketika maintenance. Mungkin Asiknya mau nambahin? Halo? Halo? Halo, coba gimana? Diulangi? Iya, Tadi Kak, kok suaranya hilang. kegagalan itu maksudnya pas sudah terjadi kegagalan, Kak, atau di awal kita bisa tahu kegagalan itu? Iya, kan misalnya aset metering nih, kan berarti kita dapat data dari sensor gitu kan, dari modul pengukuran. Nah, kan kita misal ada terjadi kegagalan nih, misal dari apa ya, tekanannya mengindikasi bahwa itu terjadi kegagalan. Nah, kita tuh tahu sebagai kliennya itu, klien atau pokoknya penggunanya tahu itu terjadi kegagalan. Dari kita harus yang kan nih kayaknya terjadi kegagalan atau gimana, atau emang dapat semacam notifikasi atau alarm, ini nih udah gagal atau kayak gitu misal. Apakah sampai segitu RCM atau cuman ya kayak sebelumnya ada pertanyaan dari Faisal cuman sebagai pencatat aja? Kalau misalkan dari RCM-nya itu sendiri, kalau misalkan di fitur kolom EAM itu, jadi cuma sebagai pencatat aja, Kak. Nah, dari pencatat itu, nanti kita bisa tahu, kita nanti masukin di fitur yang mana, di maintenance yang mana, apakah di preventif, di korektif, prediktif, kayak gitu. Kalau misalkan dari fitur RCM-nya sendiri tuh, nggak bisa secara otomatis gitu, kan, nentuin, ini dari kegagalan nih, kayak gini, gitu. Jadi, cuma sebatas, apa ya, pengisian data aja gitu, Kak. Kalau secara otomatisnya itu, saya orang tahu sih kayaknya enggak deh, gitu, Kak. Kalau misalkan tadi yang Kak Dita tanyain kayak dari sensor kayak gitu-gitu, mungkin kita juga bisa tahu kegagalan tuh ketika prediktif tuh kan jadi bisa menganalisis gitu kan, menganalisis dari visual ataupun enggak gitu, misalkan dari sensor. Jadi ketika nanti ada tidak sesuai dengan karakteristik atau pengukurannya, nanti kita bisa tahu kegagalannya itu di mana gitu. Tapi kalau dari RCM-nya sendiri, itu kalau otomatis kayaknya enggak, Kak, kalau di kolom EAM. Gitu, Kak. Oh, oke. Ya, sebagai tambahan, sebetulnya Berarti ini kita emang harus peluang. ngecek aja ya? Iya, Kak.
sebagai tambahan, nah sebetulnya ya ini adalah salah satu peluang gitu untuk penelitian. Dimana kan RCM itu basisnya lebih ke pemahaman dari manusia ya, atau knowledge. Nah disinilah analisis berbasis big data analitik dan machine learning itu dilakukan gitu. Jadi makanya kayak perusahaan-perusahaan besar kayak PLN, PJB, nah sekarang beralih gitu untuk analisis reliability centered maintenance-nya tuh berbasis machine learning gitu, berbasis big data juga. Kayak PJB, PLN, kemudian Pertamina Aset juga kan ada. Nah, memang ini peluang riset yang besar ini berbasis RCM karena ya harus menggabungkan antara data pengukuran kan data pengukuran dari lapangan tuh bisa dua hal gitu. Data pengukuran operasi ya dan ada data pengukuran kondisi gitu. Nah, alarmnya juga beda. Alarm data pengukuran operasi yaitu berarti menyangkut operasional gitu kan. Tapi kalau data pengukuran kondisi, ya itu betul-betul menyangkut kondisi gitu. Nah itu ya ya semua sekarang larinya ke arah big data analitik gitu untuk reliability centered maintenance gitu. Ya ini peluang besar sebetulnya. Ya kita juga diminta sebetulnya untuk mengembangkan enterprise asset management gitu ya, untuk analisisnya berbasis big data gitu. Harusnya tahun ini mulai, cuman belum tahu nih, belum ada kabar dari Pertamina. Itu mungkin sebagai tambahan. Makasih. Wah, saya disconnect pas lagi jawab. Tadi kayaknya udah persinggungan sama Kak Dita. Gimana Faisal? Kejawab nggak? Oke, berarti emang RCM yang untuk di KLMEA mungkin baru sekedar bisa pencatatan aja kali ya? Iya, betul. Karena Iya, betul. ya software SCM tuh ya pasti ada spesifik lah gitu. Ya seperti analisis lebih detailnya lagi gitu kan. Ya di software-software yang komersial juga masih sangat ya setingkat SAP aja masih terbatas gitu. Itu mungkin. Oke. Mangga ada yang mau tanya ini? Damar tuh. Ini pertanyaan baru 8 nih. L2. Damar tuh belum Damar. Damar. Ada lagi pertanyaan? Ya kalau tidak ada, ya mangga itu dicukupkan saja. Oke. Oke, sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk kalian untuk tambahan dan sarannya dan teman-teman untuk pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.